Selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk kalangan muda saat ini, mengenai penyalahgunaan fasilitas prioritas di KRL komuter lain, khususnya pada bidang kursi prioritas. Saya Fidelia Yoviolin Gani, di sini saya nggak sendiri, tapi saya ditemanin oleh rekan saya yaitu Ricky Aryaguna. Halo. Halo, gimana kabarnya Ricky? Alhamdulillah sehat, Fidel. Puji Tuhan. Oke, gimana nih tanggapan Anda mengenai kasus yang belakangan ini terjadi? Kan kemarin kita habis bikin suatu makalah ya mengenai penyalahgunaan fasilitas prioritas di KRL komuter lain. Betul. Nah, gimana tuh tanggapannya? Apakah mungkin mengalami keluh kesah atau lika-liku atau pastinya dapat ilmu dong yang bertambah betul, banyak? benar. Gimana tuh? Jadi kita ya, kita ini kan kebetulan ngerjain barengan lah bersama rekan-rekan kami yang ada di belakang layar 3. Selama pengerjaan sih kita pastinya ada lika-liku, ada tantangan, dan juga kita mendapatkan ilmu. Tapi saya sangat senang akan lika-liku dan tantangan tersebut karena dengan itu saya dan rekan-rekan itu merasa tertantang ya, Fidel ya. Iya. Dan juga mendapatkan ilmu terbaru itu. Apalagi terutama sesuai yang kita bahas mengenai tentang moral Pancasila ya, yang ada pada kasus kursi prioritas di KRL begitu. Oke. Kayak yang kita tahu belakangan ini juga pas penelitian kemarin tuh, kita ketemu beberapa kasus yang terjadi dong. Betul. Nah, salah satunya tuh ada satu orang perempuan, dia ada di salah satu gerbong dari KRL komuter lain tersebut. Dia duduk di kursi prioritas. Oke. Kemudian nggak lama setelahnya ada seorang lansia yang masuk ke dalam gerbong yang sama. Ada dong salah satu dari penumpang yang lagi berdiri di gerbong tersebut, dia minta kepada perempuan ini untuk berdiri dan gantian dengan lansia tersebut. Tapi tanggapan beliau mengenai hal ini, dia malah kayak, apaan sih, kan saya wanita, saya lebih lemah daripada beliau. Menurut saya itu sangat tidak etis, karena wanita tidak selemah itu untuk berdiri dalam perjalanan yang tidak begitu panjang. Betul. Kemudian dia juga berbicara, teman dari wanita ini, dia juga berbicara kalau kenapa iri ya. Nah, gimana tuh tanggapan Anda? Sebenarnya sih ketika saya ya kebetulan kita mengutip dari berita itu sebenarnya saya sedikit lucu pas bacanya juga. Iya. Gimana ya? Apalagi kan ada namanya lansia ya, kita bisa membayangkan ya, ada lansia yang istilahnya notabene dia tuh perlu prioritas lah untuk dalam perjalanan itu. Makanya kan diciptakan kursi prioritas tersebut kan. Nah, cuman sayangnya si wanita ini nih moralnya nggak tahu kenapa ya kemana gitu. Hilang mungkin moralnya ya. Iya. Dia enggan untuk memberikan kursi terhadap lansia tersebut. Dan yang parahnya adalah ketika ditegur bukannya memberi, tapi dia malah mengelak, dan itu sangat lucu gitu. Menurut saya itu adalah orang yang dia pemahaman tentang moral Pancasilanya itu dia sangat-sangat kurang, dan itu menjadi perlu yang kita benahi gitu, Fidel. Menurut saya dari kurangnya pemahaman moral di pada sila kelima gitu, itu mengakibatkan kasus seperti orang yang dialami pada berita tersebut. Dan itu sangat amat disayangkan ya. Apalagi wanita berkata Fidel di awal bahwa wanita itu nggak selemah seperti itu gitu. Bahkan wanita aja bisa gitu melahirkan. Iya, benar. Kan, masa untuk berdiri aja nggak bisa ya? Nah, itu sangat lucu banget gitu. Apalagi kan ya udahlah, namanya juga kursi prioritas itu memang ditujukan untuk lansia gitu. Apalagi kan kita kalau naik kereta KRL ya, itu kita bisa baca dengan jelas dan melihat gambarnya itu lumayan besar lah. Di situ ada mengenai tentang aturan-aturan pengguna kursi prioritas tersebut. Kayak di kursi prioritas tersebut tuh ada 4 orang yang wajib diprioritaskan. Nah, di sini nih di makalah sudah kita jelasin bahwa kita sebutnya kaum prioritas ya. Kaum prioritasnya itu pertama ada lansia itu sendiri. Lansia itu umur dari 60 ke atas ya, Fidel ya. Iya, betul. Terus habis itu ada wanita hamil. Terus habis itu ibu membawa anak, dan kemudian penyandang disabilitas. Nah, balik lagi ke topik yang kita bicarakan ya. Nah, di situ kan udah jelas gitu, ada peraturan yang membahas bahwa lansia ini memang membutuhkan
kursi prioritas itu loh. Iya. Tapi sayangnya nih si wanita ini moralnya hilang gitu. Dia enggan memberi. Saya mungkin merasa mikir mungkin karena dia lelah ya, mungkin selama perjalanan makanya dia enggan memberi memberi kursi. Tapi bukan seperti itulah yang harusnya dia lakukan gitu. Meskipun kita tahu setiap orang memiliki lelahnya sendiri-sendiri gitu. Iya. Tapi kalau misalnya memang udah ada lansia yang lebih membutuhkan, jauh lebih membutuhkan, apalagi sudah ada peraturan tertulis, ya kan? Itu wajib dikasih gitu, Fidel. Oke. Dari yang udah kita tahu nih dari penelitian kita sebelumnya, di mana seorang wanita dan teman-temannya ini termasuk golongan kategori anak muda atau enggak anak dewasa, orang betul. dewasa. Betul. Oke. Di mana itu umurnya tuh antara di atas umur 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Betul. Itu sudah masuk kategori remaja dan juga beranjak dewasa dan juga dewasa. Ya, betul sekali. Nah, pada bidang akademik, terutama mahasiswa maupun anak-anak muda lainnya, apakah ada pesan untuk mereka dalam menghadapi kasus ini atau mungkin mereka dalam penggunaan fasilitas umum? Oke. Kalau saran dari saya atau usulan ya terhadap orang yang mungkin kita bilang saklek mungkin ya. Kita perlu untuk dia tuh lebih jauh memahami tentang Pancasila. Apalagi kita kan sebagai negara Indonesia ini kita punya landasan dasar atau pandangan hidup gitu, yaitu namanya Pancasila ya. Seperti arti kata Pancasila itu, Pancasila kan terdiri dari dua kata, itu artinya panca dan sila. Yang arti panca itu 5, sila adalah dasar. Nah, jadi bisa bilang 5 dasar. Nah, harusnya si orang itu tuh wajib banget dia nggak menyekip pelajaran PPKN. Nah, kenapa? Karena dia itu sangat kurang akan terhadap pemahaman dia tentang Pancasila. Sebenarnya pun nggak perlu di Pancasila ya. Bahkan kita di dalam beragama dan juga kehidupan sehari-hari pastinya kita udah pernah selalu diajarkan ya, tentang moral. Apalagi kan kita menghadapi lansia itu bukan hanya pada di kereta doang. Kita bertemu dengan orang tua juga kan kita bahas ada moral kan di situ. Nah, jadi di sini nih menurut saya adalah perlunya dia tuh tentang lebih dalam mempelajari pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri. Itu khususnya untuk di kejadian ini adalah sila kelima. Dia harus benar-benar merenungi diri dia dan juga memahami gitu sila kelima. Biar dia bisa sadar bahwa memang ini nih lansia ini memang memerlukan loh kursi prioritas ini, apalagi kan kursi prioritas ini memang udah ada gambarnya, ada bacanya, itu jelas untuk lansia, bukan buat anak muda kan, atau bukan buat umum. Jadi harusnya dia apalagi untuk kalau nggak salah kita baca itu dia umurnya range-nya sekitar 20 tahunan ya. Iya, benar. Harusnya dengan umur segitu menurut saya akal sehatnya masih bisa bernalar gitu. Nah, gitu sih menurut saya. Oke. Saya jadi teringat untuk dari pengalaman pribadi saya. Saya kan di sini merantau ya dari Bekasi. Nah, saya sering nih pulang pergi Bekasi dan juga Tangerang. Itu pernah suatu kali saya mendapatkan ada sekumpulan anak muda. Mereka lebih memilih untuk duduk di kursi prioritas tersebut. Padahal di kursi-kursi yang biasa yang memang tersedia untuk umum itu masih banyak sekali yang kosong. Tapi mereka malah lebih memilih untuk duduk di kursi prioritas tersebut. Kayak ngapain duduk di situ? Kan udah jelas-jelas tertulis, tertera secara jelas dan juga besar oleh gambarnya juga. Kalau itu khusus prioritas. Di mana ada penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu membawa anak dan juga lansia kayak seperti tadi yang udah dijelaskan. Bagaimana tanggapan Ricky mengenai kasus tersebut? Tanggapan saya tadi balik lagi kita ke pembahasan yang sudah saya bilang, dia perlunya moral ya. Nah, apalagi kan untuk dikasih segitu tuh masih mending lah Fidel. Kalau kayak di cerita Fidel kan tadi masih kosong, it's okay. Ada malah yang jauh lebih parah Fidel, tau nggak kondisi gimana? Itu kondisi di mana ketika nih kereta lagi penuh, benar-benar penuh, adalah kaum prioritas nih yang memerlukan, lansia lah kita sebutnya. Nah,
ini nih ada orang yang menggunakan kursi prioritas ini, dia tuh kayak nggak peduli. Ada dia ngeliat nih, padahal dia secara sadar itu melihat bahwa ada lansia nih masuk ke dalam gerbong dan dia harus memberikan kursi itu. Iya. Tapi sayangnya dia malah bukannya apa namanya memberikan kursi itu, tapi dia malah memilih kadang main gadget. Nah, Iya, itu jadi atau permasalahan tuh. tidur. Pura-pura tidur. Nah, Iya. itu emang kacau banget. Tapi memang sih saya akui untuk kursi prioritas itu emang spotnya enak. Karena di pojok, ya kan? Oh iya, Iya. bisa bersandar ya. Nah, Ah. kalau saya sih berpikir demikian, makanya alasan kenapa banyak orang yang menggunakan kursi prioritas tersebut karena tadi dia posisinya di ujung itu tuh, yang bikin orang lebih feel-nya lebih nyaman. Mhm. Cuman mereka tuh harusnya bisa sadar lah kapan saatnya dia untuk merasakan kenikmatan gitu, kenyamanan dalam menggunakan kursi tersebut, sama saatnya dia tuh harus memberikan. Nah, apalagi kan itu kursi memang udah dijelas-jelas untuk apa namanya lansia ya, bukan, maksudnya kaum prioritas maksudnya Iya. ya, kaum prioritas. Harusnya dia meskipun dia tahu itu nyaman ya harusnya dihindarikan gitu. Jangan malah duduk di situ, tapi ya udah, apalagi kan untuk di kasus yang Fidel tadi cerita di kursi yang lain lah gitu. Itu balik lagi karena kurangnya pemahaman gitu. Iya. Namun selain dari kesadaran masing-masing pribadi, harusnya ada juga penegasan dari operator KRL komuter lain. Nah, iya tuh betul. Nah, iya. Oke, pada bidang ini, apa saja upaya yang udah dilakukan oleh operator KRL komuter lain untuk menghadapi kasus ini? Untuk sejauh ini ya, yang setelah kita teliti bahwa Iya. dari pihak KRL sendiri sih, maksudnya dari pihak komuter lainnya sendiri sih, dia untuk itu dia hanya yang memberikan tanda, kemudian kan di setiap kereta itu, di setiap gerbong, maksudnya di setiap gerbong itu ada petugasnya ya, Iya, petugas keamanan. Nah kadang tuh petugas keamanan tuh suka keliling patroli dan kadang hanya menegur saja, menegur. Dan untuk sejauh ini sih kalau ditegur sama apa namanya pihak keamanan, mereka langsung berdiri. Nah gitu, mungkin karena memang yang punya wewenang kali, ketimbang sama yang cerita tadi kita awal bilang. Iya, Dia ya. mungkin ngerasa kesel karena siapa lo gitu, ya kan? Gak Pihak- punya wewenang Heeh. hak ya. Gitu. Nah, cuman balik lagi untuk sejauh ini dari pihak KRL sendiri, dari pihak komuter lain sendiri sih baru hanya upaya seperti itu dia. Hanya menaruh pada petugas keamanan di tiap-tiap gerbong, dan di petugas keamanannya itu hanya menegur. Cuman sayangnya kenapa sih kasus ini masih sering terjadi? Itu penyebabnya gara-gara kadang nggak setiap gerbong ada pihak keamanan. Kadang cuman paling di setiap satu kereta tuh panjang rangkaiannya itu cuman ada paling 1 sampai 2 doang. Dan itu satpam harus dia keliling dari gerbong pertama sampai gerbong 12 terakhir. ya? Nah, Iya. dan itu menurut saya sangat gak worth it gitu. Gak worth it karena jadinya nggak terpantau oleh pihak keamanan itu sendiri. Jadi pihak keamanannya juga nggak sadar gitu. Oke, setelah kita berbincang cukup lama ya ini ya. Iya ya lama. Apa kesimpulan utama dari topik pembahasan kita ini? Kesimpulan yang utama adalah bahwa pentingnya untuk kita mempelajari atau memahami makna dari tiap-tiap sila ya. Pancasila itu nggak cuman ada tiba-tiba begitu aja, enggak. Ada tujuannya. Ya tadi karena dia tuh sebagai dari dasar negara gitu, dan kita sebagai warga negara Indonesia ya, yang resmi, kita tuh harusnya menerapkan gitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena karena kita kan bahwa Indonesia aja tuh landasannya aja berdasarkan Pancasila. Ya kita apalagi sebagai masyarakatnya dong. Kita Iya. juga harus ngikutin Pancasila, harus taat, dan juga ya ini harus taat lah atau mengikuti Pancasila. Nah, cuman kadang tuh minusnya orang-orang tuh kurang paham sama Pancasila itu sendiri. Mereka hafal Pancasila 1 sampai 5, tapi mereka nggak paham apa makna sila 1 sampai ke 5 tuh, mereka nggak paham. Nah, jadi menurut saya adalah upaya tadi ya nanya ya. Iya. Nah, upaya kesimpulan sorry rada ngeblank dikit. Nah, tadi kesimpulan adalah pentingnya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia untuk jauh lebih memahami tentang sila-sila yang ada di
Pancasila gitu. Iya. Terutama untuk di kasus ini kita ngomongin sila kelima ya. Untuk lebih jauh memahami arti tersebut, biar kita tuh sadar ketika ada masalah seperti ini kita wajib ngerti lah terhadap yang memerlukan gitu, yang jauh lebih membutuhkan karena keadilannya. Harus adanya empati juga ya Nah, dari diri kita betul. sendiri. Iya. Itu kesimpulan pertama. Untuk kesimpulan kedua adalah, untuk kalau kesimpulan kedua ini kita lebih ke arah buat sini. Kesimpulan plus saran ya mungkin. Kesimpulan dan saran untuk si pihak komuternya. Itu pihak komuteran sendiri atau PT KAI-nya itu harus jauh lebih tegas dalam menindak orang-orang semacam ini. Seperti ketika misalnya ini tegur tapi kita benar-benar tegur keras gitu. Dan juga tegur yang mendidik ya, lebih tepatnya tegur mendidik. Jadi kita tidak hanya menegur tapi juga kita mendidik. Karena kalau kita menegur doang, kadang kita suka sakit hati ya. Iya. Nah, kalau malah yang ada sakit hati tuh, yang ada jadinya apa sih? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kita juga harus mendidik biar itu tuh benar-benar tertanam ke dalam pikiran diri dia gitu. Terus juga kedua, ketika misalnya kita benar-benar ketemu sama yang benar-benar keras kepala, dia tetap nggak mau ini, kita bisa memberi sanksi tegas itu dengan cara mengeluarkan dia dari KRL atau juga membina dalam dia nggak boleh menggunakan itu lagi gitu. Itu kalau misalnya tindakan yang keras banget ya. Terus habis itu yang ketiga mungkin adalah saran saya adalah nih, si PT KAI-nya ini sendiri harus memberi personil pihak keamanan itu jauh lebih banyak lagi. Karena tadi yang udah kita singgung di awal ya, Fidel ya, di pertengahan pembicaraan maksudnya, itu tuh pihak keamanannya itu di dalam gerbong kereta tuh cuman ada paling satu doang gitu. Maksudnya ini dari rangkaian kereta panjang itu cuman paling ada satpamnya 1-2 doang. Dan mereka harus keliling panjang lebar begini tuh kan butuh effort banget lah. Dan juga belum tentu si satpamnya enggak, karena saking banyaknya orang itu loh. Nggak inget ya jadinya. Nggak sadar ya, nggak sadar. Jadi mungkin menurut saya perlu menambahkan personil pihak keamanan gitu, Fidel. Oke, terima kasih banget nih Ricky untuk penjelasan yang sangat informatif pada podcast hari ini. Iya, sama-sama. Semoga apa yang udah dijelaskan dapat menjadi acuan untuk kita ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi lebih bijak dalam menggunakan KRL komuter lain. Terutama untuk menggunakan kursi prioritas tersebut. Nah, jadi biar kita nih untuk saya sih senang ya bisa berbicara di depan podcast seperti ini karena saya bisa lebih memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya moral ya, moral terhadap penggunaan kursi prioritas tersebut gitu. Fidel. Tapi diharapkan bukan hanya KRL aja nih, bukan hanya pengguna KRL tapi juga pengguna fasilitas umum yang lain. Betul. Kayak Transjakarta atau mungkin yang lainnya. Tapi pada kasus ini kita fokuskan ke KRL karena kasus ini banyak kan di KRL komuter lain. Betul. Iya. Oke. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Bye bye.